Saat ini petinju tak terkalahkan yakni Agit Kabayel incar laga berikut lawan Usyk. Ia juara dunia kelas berat, 90,7 kg, sementara World Boxing Council, WBC, yang tak terkalahkan, Agit Kabayel mengincar laga berikutnya melawan juara dunia yang tak terbantahkan Alexander Usyk. Perlu Anda tahu, dua orang yang tidak pernah kalah dalam karir mereka. Dia Alexander Usyk nomor 1 di dunia, dan saya nomor 4 di peringkat majalah Ring. Lalu mengapa tidak? Aku 26-0, dia 24-0. Dan mungkin Turki Al-Shift dapat melakukannya? Saya siap, kata Agit Kabayel dalam laporan laman The Ring yang dikutip di Jakarta, Senin. Petinju asal Jerman itu memuji Alexander Usyk yang mempertahankan gelar juara dunia kelas berat WBA, WBC, IBF, WBO, dengan menumbangkan Daniel Dubois di Stadion Wembley pada Minggu 20 Juli waktu Indonesia Barat. Agit Kabayel memilih tempat duduk di barisan terdepan untuk menyaksikan penampilan kelas master terbaru dari sang juara asal Ukraina itu. Alexander Usyk adalah petinju yang luar biasa. Ia membuat segalanya sempurna dan menghentikannya. Inilah dia, inilah tinju kelas berat, katanya. Agit Kabayel memperkirakan Dubois akan menekan Alexander Usyk pada 4 ronde pertama, tapi Alexander Usyk sangat cerdas dengan serangan balik yang hebat. Setelah mengalahkan Dubois, Tyson Fury dan Anthony Joshua masing-masing 2 kali, Alexander Usyk telah melahap lapangan kelas berat, tapi seperti yang ia katakan setelah pertandingan, 38 tahun masih muda, dan meskipun ia tidak dapat melanjutkannya untuk selamanya, Alexander Usyk yang tak terkalahkan ini akan terus bertarung di masa mendatang. Bahkan salah satu penantang selanjutnya yang menjadi pembicaraan publik yaitu penantang wajib World Boxing Organization, WBO, yakni Joseph Parker asal Selandia Baru yang telah menunggu dengan sabar kesempatannya. Agit Kabayel yang tak terkalahkan dengan 26 kemenangan menikmati semua peristiwa persaingan di kelas berat dan mengincar Alexander Usyk untuk laga berikutnya. Lalu setelah meraih kemenangan luar biasa melalui penyelesaian atas Arslanbek Mahmudov, Frank Sanchez dan Zhilei Zhang di Arab Saudi, atlet yang berusia 32 tahun itu akan kembali ke Jerman pada musim gugur ini, yaitu untuk mempertahankan gelar interim WBC yang baru saja ia raih. Alexander Usyk telah mengukir namanya dengan mengalahkan para raksasa divisi kelas berat, tapi Agit Kabayel adalah petarung yang cerdas, sibuk, dan seorang pemukul yang luar biasa. Ia percaya bahwasannya gayanya akan memberikan tantangan yang berbeda bagi petinju berusia 38 tahun itu. Dan saya kira begitu. Anda tahu, saya tidak suka berbicara tentang sesuatu yang tak penting. Tapi saya pikir, bagi para penggemar dan semua penggemar tinju, ini, pertarungan saya dengan Alexander Usyk, adalah pertarungan terbaik, katanya. Alexander Usyk meng-KO Daniel Dubois secara brutal dalam duel ulang. Next, apakah Agit Kabayel menjadi korban berikutnya sangat juara kelas berat? Alexander Usyk menjatuhkan Daniel Dubois seperti kursi pantai di Wembley. Lagi. Ronde kelima, telungkup, tanpa pertanyaan, dan sekali lagi, divisi kelas berat terdiam. Bahkan entah di mana, Anthony Joshua mungkin menonton ulang dan berbisik, dan syukurlah sudah berakhir. Dan dengan itu, Alexander Usyk meninggalkan seluruh generasi petinju kelas berat berbahaya yang tertidur di atas kanvas, meringkuk seperti bola, atau menatap ke dalam jurang bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa salah. Tapi tunggu, satu orang itu tetap berdiri, lengan disilangkan, mata terkunci, bahwa Agit Kabayel. Tidak ada ejekan, namun tidak ada permintaan dari Saudi. Hanya seorang pria yang menyaksikan eksekusi dan berpikir tersebut, sementara divisi lainnya mengemis untuk bertarung, dan uang Saudi dari seorang pemuda berseragam putih yang belum pernah memukul seumur hidupnya, akan tetapi bertindak seolah-olah dia sekarang menguasai tinju. Agit Kabayel hanya muncul di pinggir ring, tutup mulut, dan menyaksikan Alexander Usyk membongkar Daniel Dubois. Saat ini tidak ada rombongan, tidak ada kostum badut, tidak ada pengemis, hanya energi pertarungan. Setelahnya, Agit Kabayel membuatnya tetap sederhana, bahwa Alexander Usyk adalah petinju yang hebat. Dia membuat segalanya sempurna dan menghentikannya. Itulah adanya, ini adalah tinju kelas berat. Dia menambahkan bahwa prediksi saya adalah dalam 3 atau 4 ronde pertama, Daniel Dubois akan mendesaknya. Tetapi Alexander Usyk pintar. Bahkan dia membuat serangan balik yang besar dan Anda melihat hasilnya. Dan itu namanya mempelajari PR, sesuatu yang belum pernah dilakukan Tyson Fury sejak 2015. Dan Agit Kabayel tidak hanya melontarkan kata-kata, bahwa saya benci omong kosong, tapi bagi para penggemar, ini pertarungan terbaik. Siapa saja petinju yang menjadi korban dari Alexander Usyk, Anthony Joshua kalah telak sampai lupa olahraga apa yang dia tekuni. Mencoba rap setelah pertarungan. Dengan memberikan monolog tentang rasa sakit dan Ukraina yang terdengar seperti naskah EastEnders yang ditolak, Alexander Usyk tidak hanya mengalahkannya, dia mencabut otaknya. Bahkan pria itu melempar sabuk orang lain keluar dari ring. Seperti dia sedang membersihkan barang yang hilang, Tyson Fury kalah tinju.
kalah pikiran. Keluar dari kenyataan, bahwa Alexander Usyk menghajarnya begitu bersih, Fury mengira dia menang. Dan itu bukan kepercayaan diri itu trauma. Namun pada ronde ke-9 dia tampak seperti pria yang tidak dapat mengingat di mana dia memarkir istrinya. Daniel Dubois dulu harapan baru, sekarang poster B untuk klinik pukulan tubuh Alexander Usyk. Jatuh 2 kali. Berhenti sekali. Kau sekali. Tapi jika ada pertarungan ketiga, Daniel Dubois harus masuk dengan tandu hanya untuk menghemat waktu. Derek dibalas, dan terkulai, dan menatap lampu ring seolah baru saja melihat Tuhan. Loud mouth Hook ingat badut ini? Bahkan Alexander Usyk masuk ke Jerman dan menghajarnya habis nasionalisme di depan penontonnya sendiri. Hook meronta-ronta seolah talinya putus. Wasit menyelamatkannya dari penghinaan publik lebih lanjut, tetapi Alexander Usyk berhasil mengatur ulang nyalinya. Gassiev, Briedis, Glowacki semua tak terkalahkan. Semua bersemangat. Semua tertangani. Alexander Usyk terbang ke negara mereka, memakan makanan mereka, mengambil sabuk mereka, dan meninggalkan mereka menatap dinding dalam diam. Alexander Usyk tidak hanya mengambil angka 0, dia mengambil jiwa. Momentum karir, PPV. Kepercayaan diri lenyap. Kala itu seorang pria mengubah penantang menjadi meme krisis eksistensial. Saat melawan Zhang memiliki reputasi melambat dan hanya memenangkan 1 dari 4 pertarungan yang telah dilaluinya hingga melewati ronde ke-6, terutama saat ia kelelahan melawan Jerry Forrest dan Filip Hrgovic. Meskipun demikian, Zhang hanya kalah dari Joseph Parker melalui keputusan mayoritas, dan meskipun tampaknya staminanya telah membaik, justru efisiensi dari Big Bang yang memungkinkannya untuk lebih menghemat energi. Di usia 41 tahun, kita tidak bisa berharap Zhang tiba-tiba memiliki stamina seperti Eliud Kipchoge. Tetapi petarung favorit penggemar yang menua ini tampaknya telah mengurangi pemborosan pukulannya dan sekarang hanya melancarkan pukulan penuh ketika ia yakin akan melukai. Targetnya? Dengan akurasi pukulan yang mencapai 44%, tertinggi di antara semua, petinju kelas berat, Compu Box. Melawan lawan yang mungkin akan mencoba bertahan dari serangan awal dan membawa Zhang ke situasi sulit, petarung kidal Tiongkok ini perlu mengendalikan napasnya alih-alih meningkatkan tekanan oksigennya. Sebagai salah satu petinju kelas berat terbesar di divisi ini, ukuran tubuh Zhang terkadang menjadi penghalang sekaligus keuntungan.